Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi hari ini dalam program Kata Noni, dan kita tetap konsisten untuk membicarakan usaha menengah, kecil, dan mikro demi kemajuan perekonomian bangsa dan kehidupan masyarakat kita. Banyak hal yang harus kita belajar dan sharing serta melihat dan mendengarkan teman-teman pahlawan ekonomi kita, pengusaha UMKM kita, untuk bagaimana kita mendapatkan informasi yang tentunya berkualitas untuk kepentingan kita semua. Itu malam hari ini kita akan bicara banyak tentang sebuah usaha yang sangat inovatif dan sebentar kita bicarakan, juga sangat enak untuk kita ngobrol, apalagi kalau ditemani banyak inspirasi-inspirasi berbagai macam informasi. Hari ini kita menerima kabar bahwa ada pesawat yang hilang kontak di atas Kepulauan Seribu, pesawat Sriwijaya Air. Menurut informasinya, kita turut prihatin dengan itu dan mengucapkan duka cita apabila terjadi hal-hal yang menjadi bencana untuk itu. Dan kita kembali bahwa kewaspadaan sangat dibutuhkan di suasana wabah seperti ini, di suasana sebagian orang tidak fokus dengan kerjanya, dan sumber daya sebagian kita itu lagi tertimpa bencana wabah. Untuk itu kita harus fokus, efisien, dan efektif menjalankan tugas. Demikian pula dengan usaha kecil mikro kita. Dia harus banyak memberi inovasi, digital marketing, inovasi, memperpendek birokrasi, penjualan, dan sebagainya. Dan kita harus dukung semua upaya-upaya menjadikan UMKM naik kelas, baik pemerintah, masyarakat, maupun sesama pengusaha. Bersaing boleh, tetapi tidak perlu saling mematikan. Kita jadikan persaingan sebagai sebuah introspeksi dan belajar bersama untuk kemudian tumbuh bersama. Itu yang kita menjadikan prolog malam ini. Dan sekali lagi, malam hari ini lumayan sepi Makassar. Tidak terlalu banyak kemacetan yang biasanya macet. Saya dari sore keluar, ternyata lumayan enak Makassar jalan dengan suasana seperti ini. Dan paling enak lagi kalau kita duduk di teras rumah, minum sesuatu yang panas dan ditemani oleh seperti ini. Ya, ini namanya pocan. Pocan, nanti kita dengar apa itu pocan dari orangnya, bernama Roni, yang punya Pocan Indonesia. Kita akan berbincang dengan beliau, seorang anak muda yang tentunya ya beda-beda tipis dengan umur saya. Dan kita akan banyak menggali inspirasi dari beliau. Ya, saya panggil apa nih? Roni. Roni ya. Roni ya. Ron, kenapa pocan ini? Kenapa bisa nama pocan, dan apa sih ini pocan gitu? Panjang aja ya. Gitu. Iya, boleh Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, saya Roni, owner sekaligus co-founder Pak sebenarnya. Co-founder karena pocan ini kita, saya, adik, ipar juga terlibat dalam pembuatannya. Ya betul. Pocan itu sendiri sebenarnya awalnya adalah singkatan dari bakpo cantik.
Bakpao cantik. Bakpao cantik. Harapannya yang kita sajikan itu memang paling tidak asosiasi orang ketika melihatnya, wah, Cantik. gitu, cantik. Ya. Gitu. Memang langsung tertarik nih, pandangan Ya, pertama. tertarik gitu. Semakin kesini kita mulai memikirkan pengembangannya seperti apa. Kemudian Pocan ini kita jadikan brand sendiri. Brand. Jadi ini Pocan cuman ada di sini. Pocan ini awalnya di Bone, Pak. Di Bone, dan baru 3 bulan yang lalu kita buka di Makassar. Sungai Minasa. Di Goa. Di area Maminasata Di ya. area Manasata, betul. Berarti memang produk sendiri nih ya Iya, Pocan betul, ini. betul. Brand sendiri ya. Betul sekali, Pak. Kenapa bisa? Apa yang menginspirasi lahirnya Iya. Pocan ini? Terus cantiknya itu dari mana cantiknya? Apakah ada sesuatu yang cantik Anda lihat terus Anda pikirkan itu? Iya, kebetulan orang tua di rumah profesinya sebagai ini, Pak, wirausaha juga. Ya, pastilah di rumah Mas orang tua di Iya, jual-jualan kue tradisional. Ya betul, Pak. Terus salah satu produknya itu juga pawa. ya pawa ya, Pawa yang mirip-mirip gitu loh. Ya, kalau di sini pawa ya. Pawa, betul. Nah, kebetulan kita juga senang makan sebenarnya, Pak. Senang makan, kemudian ada keinginan untuk berwirausaha. Nah, kemudian kita mikir-mikir apa sih yang kira-kira yang enak nih. Nah, ini yang jadi ininya, Pak, pawa ini yang kemudian kita kembangkan, istilahnya dinaik kelaskan gitu dari pawa-pawa yang sebelumnya yang harga Pawa seribuan, tradisional ya, yang biasa seribuan di yang warkop kecil, betul, gitu betul, ya. betul. Kita Yang isi kelapa itu ya, ya, betul. ya. Kelapa, kacang hijau. Ya, kacang hijau. Ini Anda kembangkan lebih apa ya? Lebih modern kayaknya dan lebih Kita kembangkan dari segi size-nya. Size-nya, kemudian varian rasanya juga kita kembangkan. ya, gitu. Nah, terus emang tapi kan biasanya bakpao itu warna putih ya pada umumnya. Ini kok warna hijau nih? Ya, betul. Kenapa? Sebelumnya memang kita Apakah ada partai di dalamnya? enggak. Ya, sebelumnya memang kita pakai warna putih, warna putih. Cuman kok ada yang kurang gitu. Kok nggak ada yang beda gitu dari ini. Makanya kita Mencari diferensialisasi ya. diferensiasi, betul, Pak. Nah, kita pilih warna hijau ya. Asosiasinya itu hijau kan ini sehat gitu. Hijau, green gitu. Green ya, Iya. green. Betul. Lebih pada tanaman, Ya, sesuatu yang bikin enak di mata, lah gitu. ya. Iya, betul. Itulah mungkin salah satu kenapa dibilang cantik juga ya. Iya. Nah, gitu. Nggak ada asosiasinya cantik itu dengan Anda punya pacar, istri atau apa? Udah punya istri, Roni? Alhamdulillah belum, Pak. Belum. Oh. Ini kayak jalannya. Gitu ya. Nah, jadi yang mau merasa dirinya cantik makan Pocan, ya. Nah, terus gitu, lanjut gimana? Apalagi yang tahapan-tahapannya setelah Anda udah menemukan gitu? Apa Anda lakukan setelah itu? Kalau boleh sedikit saya sharing, Pak, awalnya kan memang kita buat ini di awal 2017. Sebenarnya udah lama, tapi kita base-nya di Bone. Memang awal dibuat Pocan ini kita metodenya ya kayak pedagang-pedagang pada umumnya, cuma menjajakan dagangan, habis itu selesai jual udah. Tapi ya kita, Pocan yang di Bone itu kita namanya Pocan Bone. Kemudian kita pindahkan ke sini jadi Pocan Indonesia. Kita istilahnya mau scale up gitu, Pak. Mau menerapkan istilahnya ilmu-ilmu bisnis bagaimana supaya seperti yang Bapak bilang tadi, UKM itu mau ini naik kelas, betul. Jadi makanya kita sedikit demi sedikit belajar. Tapi Pocan Bone itu ada? Tetap ada. Pak. Menjadi sama dengan Pocan Indonesia. Sama. Jadi Pocan Indonesia ini sebagai prototipe sebenarnya, Pak. Prototipe yang kita coba terus evaluasi dari hari ke hari supaya bisa manajemennya lebih bagus lagi.
Apa yang membedakan pocan bone dengan pocan Indonesia? Sebenarnya sama. Apakah kalau kita makan pocan bone itu berubah kita punya Logat. Iya, tidak ada bedanya, Pak. Tidak ada ya? Iya, yang bedakan hanya daerah pastinya. Kemudian di sini kita coba untuk lebih membuat manajemen yang lebih bagus lagi, Pak. Brand awalnya ya? Iya, yang brand dari awal. Pocan bone. Kemudian kita pakai nama Indonesia, ya itu supaya lebih luas lagi, bisa ya. menjangkau yang lebih luas lagi. Iya. Dan kelihatannya kalau dari segi penampakan ini bisa mengindonesia memang. Karena warnanya aja beda, capnya juga. Kita seperti nonton film China ya. China, tempo dulu. Tempo dulu ya, yang cap-cap Ada cap. bawah-bawahnya itu luar biasa. Berapa varian Anda buat? Yang base-nya itu kita ada coklat, keju, kacang Oreo, Ovomaltine, green tea, tiramisu, nugget, ayam, 9 base-nya. Nah dari situ kita kemudian combine, mix 2 rasa, 3 rasa, jadi kalau misalnya di total itu ada sekitar 50 lebih, Pak. Jadi dasarnya 9 nih? 9 dasar. Tapi bisa kita pesan ya, customize rasa ya? Oh saya mau campur nih, Oreo dengan ini itu ya, coklat. Betul. Gitu. Bisa ya? Boleh. Nah, pemirsa, Anda bisa menikmati ini dengan selera Anda. Silahkan Anda coba. Wah, tuh. Dan luar biasa rasanya. Tentunya kalau Anda bisa merasakan sendiri apa yang Anda inginkan dengan standar yang dimiliki oleh Pocan. Ini 2017. Anda produksinya udah banyak ya, berarti? Nah itu Pak yang menjadi masalah. Karena sejak 2017 sampai sekarang yang sebelum Pocan Indonesia dibuat itu karena memang manajemen masih tradisional, jadi bahkan pembukuan pun kita tidak punya. Belum ya? Belum ada, Nanti mau mencoba ini. Betul. Mencoba. Tapi kan sekarang udah banyak aplikasi apa ya? Iya. Aplikasi pembukuan, aplikasi keuangan. Anda mengarah ke situ nggak? Iya, betul Pak. Sisa Anda coba ke depannya. Jadi di Pocan Indonesia ini kita sudah istilahnya sedikit demi sedikit didigitalisasi. Jadi sistem order kita coba manage, kemudian perhitungannya kita lebih dimantapkan pakai Excel gitu kan. Kemudian kita juga cukup terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti GoFood dan Grab dan semacamnya gitu, karena memang dari situ kita lihat antusiasme orang di pemesanan itu seperti apa yang online. Boleh tahu nih bahan dasarnya gitu, kalau boleh tahu? Iya, bahan dasarnya sebenarnya sama Pak dengan pawa atau pada umumnya. Basicnya terigu, kemudian gula, ada instant yeast itu ragi, kemudian mentega, susu, kayak gitu. Siapa yang buat ini? Kalau di sini kebetulan saya Pak. Oh gitu. Iya. Sendiri buatnya? Iya. Resep awalnya dari siapa? Dari ibu. Ibu ya? Iya. Ibu yang mewariskan Betul. Anda? Betul Pak. Yang di Bone siapa? Ibu? Ibu, adik juga. Terus? Adik. Ada perbedaan rasa nggak? Kebetulan kita sharing Pak sebenarnya. Gitu ya? Sharing, kita sharing ilmu karena yang roti itu rada-rada susah Pak. Rada-rada susah meskipun misalnya resep sudah sama, bahan sudah sama, tapi masih bisa beda. Pemirsa, sambil saya bicara dengan Roni ini, teleponnya bunyi-bunyinya. Baru satu kali bicara udah kayak artis banget ya. Luar biasa. Berarti banyak yang mau untuk memperhatikan
Pocan ini. Dan ini memang unik pemirsa untuk kita bangun satu standar kuliner kita ya, cake kita yaitu Pocan. Bisa saya coba ya? Silahkan. Ya, silakan ya. Emang dari tadi rencana. Ada beberapa itu. Rini Alex, Pocan memang nagih. Tiap hari Kak makan karena enak banget. Oh gitu ya. Ardi Arfandi. Emojinya emoji yang love gitu ya. Muhammad Iqbal, Nurul Ain, Karoni, Muhammad Iqbal, Karoni berarti adik nih ya. Muhammad Iqbal, Nurul Ain, Pocan. Didik Mulyadi hadir Cirebon. Jauh juga nih. Cirebon. Di Facebook ada Yani Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Yani Indah. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Terima kasih. Ilo sukses dan sehat selalu Kak. Makasih. Apeng Cimoy, Bakpao cantik. Apong Cimoy sukses ki. Hardin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cantik, cantik dan kita coba sekarang. Ini green tea ya? Green tea betul Pak. Ini juga base ya? Iya base. Kalau bisa tahu harganya berapa satu begini? Untuk varian base-nya kita mulai dari 6.000 Pak. 6.000 ya? 6.000 per biji. 6.000 sebesar begini? Iya Pak. Ini bisa kenyang kita ini ya. Memang saya belum pernah dapat customer yang ini Pak, bisa 2 langsung makan nggak? Belum ya? Belum. Testimoninya semua Cuman satu sudah kenyang semua Pak. Oh iya. Ini cuma satu udah kenyang. Jadi bagi yang sedang menghemat, silahkan beli hanya 6.000. Anda bisa mengganti satu sesi makan. Apakah dinner atau lunch Anda gitu ya. 6.000 satu gini ya. Mulai dari 6.000 sampai 16.000 kayaknya Pak. 16.000 yang kayak gimana? Kalau 6.000 besar begini, 16.000 besarnya kayak gimana? Iya, yang bedakan sebenarnya cuma di varian isinya Pak. Isinya? Iya, rotinya sama, varian isinya yang ini yang beda-beda. Yang 16.000 itu apa ya? Double isinya? nugget telur. Double nugget Double telur? nugget telur. Jadi nuggetnya itu kita buat berlapis, kemudian ada telur. Double nugget telur? Telur. Kayaknya salah saji nih. Saya. Ada diskriminasi penyajian. Saya dapat green tea, ternyata ada. Oke, kita baca lagi. Pocan Kasen Nether bikin. Pocannya bikin lagi. Kenapa ini dibilang bikin lagi Pak? Saya kurang tahu juga Pak. Kurang tahu juga. Ini. Banyak yang repeat order. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau di order satu atau berapa banyak? Kebetulan yang sempat saya dapat itu Pak jarang order satu. Paling sedikit 2. Paling banyak yang orderan biasa ya Pak, di luar pesanan 32 pieces. Untuk makan apa itu? Katanya nih buat karyawan ya, dari Ardi Arfandi, makanan favoritnya orang Bone. Memang orang Bone ya suka ini. Banyak laku di Bone. Iya Pak, karena emang awalnya kita buat di Bone sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini kita buat hampir
kurang lebih 200 spesies per hari. Gitu ya. Yes. Kenapa anda kasih nama Andi Pocan gitu? Karena ini spesifik kali ya Bone. Ini mungkin kalau saya bisa kasih saran pemerintah Bone, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udahlah. Kalau bisa, ini menjadi ikonik gitu ya. Orang ke Bone salah satu oleh-olehnya, salah satu tempat yang kalau ada kunjungan, peresmian jembatan, apa kayak ini mau supaya tidak banyak makanan disiapkan kepiting apa satu, jadi satu orang satu pocan, kenyang nih, hemat juga anggaran, gitu. Jadi itu juga ciri khas orang mendatangi. Tapi memang ini banyak di orang senang untuk belanja di Bone. Saya juga waktu ke Bone pernah disuguhi ini, malah banyak sekali karena saya harus bawa pulang di mobil itu, pulang ke Bone 3 jam kita perjalanan, pocan terus kita makan di atas mobil. Iya Pak, alhamdulillah sih sebenarnya bukan cuma orang Bone yang repeat order, bahkan di luar daerah minta semua, mulai dari Sinjai paling di Sopeng, Bulukumba, semua minta. Dan ini ada lapisannya juga persis itu ya, pakai pandan ya, pandan ya. Ini daun pisang. Daun pisang ya. Ya. Nah, di bawahnya saya sengaja menyisakan setengah ini karena saya mau mencoba yang setengah rasa lainnya, terutama yang double tadi supaya. Kemudian pocan Indonesia Yes dari Samsiar Cut. Ardi Arpandi murah meriah tetapi memuaskan. Satu saja sudah kenyang. Burnani Burhan perlu dicoba nih. Samsiar Cut betul-betul bikin nagih. Andi Hastin Samsul favorit keluarga. Ini pasti keluarga Anda nih. Andi Hastin Samsul. Iya. Bukan Pak. Bukan ya? Saya bukan dari Andi sebenarnya. Oh iya. Bukan bagian dari Andi. Gitu ya. Berarti favorit keluarga ini pesanan banyak ini ya, yang selalu repeat kali ya. Ya mungkin. Iya gitu. Kalau setelah Anda menjadi pocan Indonesia, apa opportunity dan handicapnya? Sebenarnya kan memang kita baru jalan 3 bulan Pak. Iya. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita mencoba memperbaiki sistem dan manajemennya supaya lebih meskipun memang levelnya UKM, tapi saya pernah baca gitu Pak dari salah seorang bisnis besar di Indonesia dia bilang begini, meskipun levelnya UKM itu harus tetap di manage dengan baik supaya bisa naik kelas seperti itu sih yang pertama. Terus yang kedua opportunity-nya sebenarnya karena jajanan yang seperti ini itu masih kurang Pak menurut saya. Iya. Apalagi bakpao. Iya. Apalagi yang sebesar begini. Ya. Sebesar begini. Iya. Makanya apalagi cuma 6.000. Betul. Itu kurang sekali. Malah yang kecil itu sekitar 6.000 kayaknya ya. 3.000-an ya. Iya, mungkin seperti itu Pak. 3.000 sampai 6.000. Kalau kita di mall ya dia 6.000 kecil gitu ya. Ya gitu. Jadi sekarang Anda merambah digital. Ya. Pastinya. Pasti. Dengan situasi sekarang. Betul. Kira-kira apa tantangan Anda? Kalau dari segi tantangan sebenarnya karena dari semuanya kita pilih aja kontennya gimana, membuat konten digital marketing Anda gimana? Kita memanfaatkan ini Pak, selebgram sebenarnya. Selebgram? Iya. Anda butuh artis gratisan nggak? Kalau ada Pak. Ambil aja pakai drone selalu, nggak sengaja ngambilnya. Itu terus? Iya. Selain kita manfaatkan
selebgram itu tiap hari memang kita juga selalu update testimoni dari pelanggan kita itu supaya ada engagement gitu antara kita dengan pelanggan, kemudian followers Anda. Ya betul. Kemudian dari situ kita harapkan sebenarnya orang-orang merasa bahwa Pocan ini beneran, karena banyak yang ragu sebenarnya Pak. Yang ragu dengan size, terus harganya segitu. Iya, saya juga merasa awalnya ragu nih, masa sebesar begini harganya 6.000. Iya betul Pak. Tapi ini fakta yang kita dapati ya. Iya betul. Makanya orang yang sudah merepeat order tentunya bisa membuat testimoni usaha Anda. Ada nggak pernah komplain? Yang komplain Setelah dia memesan. Ada sih sebenarnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yeah. Paling mungkin yang kayak kesalahan kami dalam memberi varian rasa yang ini. Seperti itu. Kemudian banyak sekali masukan-masukan soal packaging, kemudian varian yang lebih gitu. Itu yang membuat Anda menyempurnakan produk Iya. Pocan. Dari hari ke hari kita evaluasi ya. Evaluasi. Sekarang makin kurang nggak itu komplain itu? Alhamdulillah. Sudah nggak ada. Bukan nggak ada tapi berkurang. Berkurang. Ya. Ada yang ini. Saya mau memperlihatkan ke pemirsa. Ini varian yang banyak ya. Ini ada yang double itu. Ini ada yang asin pemirsa, ada juga yang manis. Nah, kalau mau varian asin ada isinya nugget telur, apa lagi? Ada ayam. Nah itu, ada yang asin apa lagi nih? Ada yang keju ya? Ya, ini ada tiramisu Oreo. Tiramisu Oreo. Nah, kalau yang manis ini ada kacang. Ya, kacang. Oreo. Ini coklat crunchy. Coklat crunchy. Nah, itu. Apalagi yang harus dibicarakan nih, Pak Roni, di Pocan Anda? Kira-kira yang banyak beli milenial atau kolonial? Iya. Umur 20-an ke atas sih sebenarnya Pak. Tapi variannya tersebar mulai dari kalau anak Oreo kecil. lebih banyak milenial, anak kecil ya. Ya, kira-kira ya. Betul. Remaja ya. Remaja. Kemudian kalau green tea ya sudah banyak yang berumur ya karena yang harus menghindari sehat, sama gula yang sedikit. Kalau packaging kita pesan gimana packagingnya? Packagingnya untuk sementara memang kita masih pakai plastik mika Pak. Untuk plastik mika karena packaging yang ada sekarang itu istilahnya agak susah kita pakai untuk packaging ini karena produknya ketika di awal pemesanan pasti kita hangatkan dulu. Kita hangatkan dulu, otomatis pasti ada uap-uapnya gitu. Nah kalau kita pakai packaging yang ada sekarang kayak misalnya kertas dan segala macam itu bisa basah. Ini kalau kita masukin di microwave makin enak ya? Iya, justru malah kita sarankan untuk kalau misalnya dibawa ke luar daerah atau sudah dipesan tapi belum dimakan juga, misalnya ada jeda sejam atau 2 jam, kita sarankan untuk dihangatkan dulu, didandang boleh, di rice cooker boleh, di microwave juga boleh ya. Oke, apeng cimoy yang double nugget telur boleh dicek rasanya nggak? Penasaran juga nih. Waduh, ya yang jelas pasti enak karena telur nugget didouble lagi.
Desi Triana, Roni, owner dari Pocan Indonesia, berada di Jalan Andi Tonro, Bonto-Bontoa, semi usaha keluarga. Pocan ini singkatan dari Bapo Cantik. Wah, ini bagus nih, meresume. Terima kasih atas upayanya membantu kami dan membantu Roni. Bagi pemirsa yang tidak mau ketinggalan alamatnya, ada di running text kita. Yang mau pesan sekarang, terus ada pertanyaan nih, Muhammad Aksan, berapa lama bisa tahan itu, Pak? Iya. Yang dipanggil Pak ini Roni, kalau saya dipanggil. Iya, untuk di suhu ruangan bisa bertahan di 24 jam, Pak. 24 Di jam. ruangan. Tapi kita sarankan ditempatkan di tempat yang kedap udara. Karena roti mau dia roti yang dikukus ataupun dipanggang itu sensitif sama angin langsung, Pak, udara langsung. Jadi sebaiknya untuk menjaga dia tetap empuk itu di tempat yang kedap udara. Kalau misalnya di freezer bisa kami sarankan di 2-3 hari disimpannya. Di freezer ya, di freezer. kulkas ya, 2-3 hari. Tadi. Anda latar belakangnya apa sampai punya latar belakang pernah kursus bikin kue atau apa sampai mau terjun di usaha seperti ini? Dulu pendidikannya di mana? Psikologi UNM, Pak. Jauh ya. Jauh ya. Ini kayak mobil dia setirnya putar banget ya. Iya. Kenapa Anda? Memang passionnya atau lingkungan ya? Ya, pertama memang lingkungan, Pak. Lingkungan karena orang tua juga memang berprofesi sebagai itu jualan kue tradisional yang pembuatannya itu hampir 100% itu dibuat di rumah. Jadi pastilah kita bantu-bantu sebagai anak juga buat gitu, Pak. Iya. Kemudian memang suka makan gitu. Gitu ya. Iya, suka masak juga. Suka masak. Anda akhirnya ilmu Anda bisa mempengaruhi psikologi, mempelajari psikologi pembeli ya, kira-kira. Insya Allah, Digunakan Pak. Insya Allah. Akhirnya. Oke, mungkin yang terakhir nih saya ingin tanyakan kepada Roni. Kira-kira Anda konsisten nggak terus nih dengan usaha ini dan kira-kira impian Anda ke depan seperti apa? Iya. Pertanyaan yang susah sebenarnya itu, Pak. Ya, persoalan konsistensi di bidang usaha. Kita kan lihat opportunity juga pertama. Seberapa bisa kita terus eksis di sini. Nah, untuk Pocan sendiri sebenarnya kita memang harapannya long term, Pak. Long term dengan terus adakan perbaikan-perbaikan berdasarkan saran-saran dan segala macam itu kita harapkan memang bisa jangka panjang gitu. Terus ada kan kalau long term harus ada inovasi. Iya, betul. Kira-kira inovasi apa lagi? Mungkin bisa mau buat bakpao bentuk botol nggak itu? Mungkin kita mau coba jajal ini, Pak, supaya bisa tahan lama. Ya. Bisa lebih tahan lama. Apakah bentuk frozen kah atau apa, kita mesti coba eksperimenkan. Ya, yang pasti tahan lama kalau dia berbahan dasar semen ya. Gitu. Nah, terus tantangan yang paling Anda lihat paling krusial di ke depan apa itu? Sebelum kedepannya saya ini, Pak Dolo, yang sekarang ini tantangan yang paling besarnya itu tadi pertama yang adalah ini menjaga konsistensi dari roti itu sendiri dulu, dari produk itu sendiri. Karena sebenarnya yang menjadi tantangan besar dalam kuliner itu adalah menjaga kualitas, Pak. Menjaga kualitas dan konsistensi dari produknya itu. Nah, seperti yang saya sempat sampaikan tadi, roti itu susah-susah gampang karena meskipun resep sama, bahan dasar sama, hasil bisa beda. Ya, banyak hal yang mesti kita perlu benahi, evaluasi lagi supaya ini misalnya ukurannya yang kemarin sama yang sekarang ini bisa beda tuh, Pak. Bisa beda. Bahkan ada yang sempat mungkin yang sampai bentuknya tidak benar lagi, gitu, seperti itu.
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi SDM karena itu tadi harapannya sih melalui usaha ini kita juga bisa berdayakan masyarakat sekitar untuk bisa terlibat dalam pengembangan ini. Cuma memang untuk sekarang ini kita cari yang memang udah skill, punya skill di apa, khususnya di bidang produksi ini. Ya. Terus tantangan kedepannya ini yang agak samar sih sebenarnya karena kita masih dalam masa pandemi gitu. Ya. Tapi kan kita bisa digitalisasi ya, pemesanan dan sebagainya. Ada yang tanya nih sebelum kita tutup, mauku juga ada di Sidrap. Bisa nggak? Anda buka kemungkinan reseller kah atau cabang atau apa? Iya, kemungkinan kita bakal ada ke sana, jalan ke sana. Untuk entah itu nanti franchise kah atau reseller atau open investment untuk mitra boleh. Gitu. Tapi nanti ya setelah kita sudah mantap dengan produknya sendiri. Ya, paling enak nih Pocan sambil telepon di bawah pohon kelapa, logat-logat sedikit, itu bisa investasi puluhan miliar tuh ya. Oke. Terima kasih ya Pak Roni, kita berharap sukses dan Anda telah melahirkan sebuah inovasi. Apapun itu, Anda telah menjadi bagian yang paling penting dalam situasi ekonomi kita saat ini. Anda rasa atau tidak rasa, tetapi Anda telah meniteskan satu inovasi dan menjadi banyak akhirnya semua usaha-usaha kecil dan menengah. Semoga sukses dan salam untuk keluarga tercinta. Kalau ada keluarga deketnya, belum punya istri kan? Belum. Ya yang mau badannya berkembang, silahkan berpacaran dengan Roni, makan terus nih satu, akhirnya sama ukurannya dengan Pocan. Oke, terima kasih dan pemirsa, itulah bincang kita dengan Roni yang pemilik co-founder dari Pocan dan juga sudah membuka 2, Pocan Indonesia dan Pocan Bone. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita dan yang mau pesen, mau coba banyak varian dan memesan varian sendiri, silahkan hubungi di Running Text ini. Beri saya kesempatan malam ini untuk menghabiskan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.